Ya, pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Shalom, anak-anak Abi Ambengan. Ini Om Yusak berada di rumah bersama dengan anak-anak semua sama. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah. Biasanya kalau hari Minggu kan kita adakan ibadah di gereja. Bersama-sama kita menyanyi dan memuji Tuhan. Karena situasi seperti ini, maka pemerintah menganjurkan kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu, kita siapkan ya, anak-anak semua memuji Tuhan dan besarkan nama Tuhan. Anak-anak siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Lambaikan tangan dulu, katakan gini, Shalom. Shalom. Aku ingin berjumpa denganmu Tuhan. Aku ingin berjumpa denganmu Tuhan. Aku ingin memuji Tuhan. Aku ingin memuji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Baik. Baik. Untuk kita semua. semua. Oke, kita akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Bapa, aku datang pada saat pagi hari ini bersama-sama anak-anak Abi untuk membesarkan nama Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari anak-anak kita nyanyikan sama-sama ya. Haleluya, haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Engkau baik. Di hari yang Minggu yang ceria ini kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Di hari Minggu ini kami mau bersukacita. Yang bersukacita, mari kita tepuk tangan yang ceria. Semuanya tepuk tangan seperti ini. Semuanya tepuk tangan. Semuanya sukacita ya. Semuanya sukacita. Oke? Kita akan nyanyikan lagu sukacita. Haleluya, tepuk tangan semuanya. Haleluya. Kawanku, ini hari Minggu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Sekali lagi ya. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau bertumbuh lagi ya dalam Tuhan, kita akan nyanyikan lagu baru lagi. Baca kitab suci, baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa yang baca kitab suci setiap hari? Saya. Siapa yang sudah membaca kitab suci setiap hari? Saya. Kita semuanya harus rajin untuk membaca kitab suci. Karena dengan kita membaca kitab suci, kita akan mendapatkan banyak hal. Dan kita akan diberkati Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi. Yaitu do. Itulah dosamu. Re. Do, re, mi, fa, sol. Oke. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatku yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. La, tuh, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatku yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Semuanya beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sekarang anak-anak semuanya, kita sudah mendengarkan, sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu.
dan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati ini untuk mendengarkan setiap pengajaran firman supaya iman kami bertumbuh. Haleluya, amin. Halo semuanya, kita dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Om Yusa. Semangat hari ini, Tuhan Yesus sudah memberkati anak-anak ya. Pagi hari ini seperti Tante bilang minggu kemarin firman Tuhan dilayani oleh kelompok Batita, kelas Batita ya. Kita menyaksikan panggung boneka. Pagi hari ini kelas Madya yang akan memimpin firman dan Tante Lina yang menyampaikan firman. Anak-anak, sebelumnya mari kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Kita tidak perlu baca dari ayat 1 sampai habis ya, tapi Yohanes pasal 6 ayat 9. Kita mau baca di situ. Yohanes pasal 6 ayat ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, tentunya anak-anak sudah berkali-kali dengar cerita tentang cerita ini ya. Dengar firman tentang cerita, yaitu perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, anak-anak, di ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tidak mungkin. 5.000 orang cuma dikasih apa tadi di ayat 9 dikatakan anak-anak? 5 roti dan 2 ikan. Jangankan 5.000 orang, buat 10 orang untuk satu keluarga, waduh pasti rame. Yang kokonya minta 2, yang adiknya minta 3, yang lain tidak ada yang makan. Tapi mari kita mau belajar pagi hari ini. Anak-anak, hari-hari ini adalah banyak orang mengalami kesulitan ya, kesukaran. Mungkin yang lebih mengerti orang tua kalian. Karena apa? Hari-hari ini bagi yang bekerja tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja. Bagaimana mereka bisa memiliki uang untuk membeli makanan ya? Jadi kalau orang yang tidak bekerja tidak akan mendapatkan uang. Nah akhirnya apa anak-anak? Kalau papa mama di rumah, waduh tidak bisa kerja, tidak menghasilkan uang. Tabungannya diambil untuk makan hari ini, besok diambil lagi untuk makan hari berikutnya. Setiap hari kalau ambil tabungan, akhirnya apa anak-anak? Tabungannya semakin hari semakin menipis ya, keuangannya semakin menipis. Sedikit arti kata menipis ya anak-anak. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Dengan yang sedikit, Tuhan Yesus bisa membuat mujizat. Kita mau belajar pagi hari ini bagaimana mujizat itu bisa terjadi ya anak-anak. Di sini Tante mau ajarkan kalian bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Artinya apa? Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak bisa baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Ayo kita baca Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sambung Markus 9 ayat yang ke-23. Markus 9 ayat ke-23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seperti Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, Tuhan memberi makan orang 5.000 dengan hanya 5 roti dan 2 ikan.
itu satu hal yang mustahil. Tetapi jelas firman Tuhan katakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dan Markus 9 ayat yang ke-23, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya apa anak-anak? Semua Tuhan bisa kerjakan, semua Tuhan bisa lakukan. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan sanggup untuk melakukan. Anak-anak, kita mau belajar terus tentang firman Tuhan lebih dalam lagi ya. Ketika Tuhan di ayat yang ke-9 dikatakan, waktu Tuhan katakan Filipus, kita mau beli roti di mana? Filipus ngomong, "Enggak ada, Tuhan." Kemudian Andreas, ya, saudara dari Simon Petrus, dia katakan, "Ini loh Tuhan, ada anak kecil yang memberikan rotinya, ya, memberikan apa yang dia punya, yaitu 5 roti dan 2 ikan." Nah, anak-anak, kemudian diserahkanlah itu kepada Tuhan. Sama Tuhan diambil anak-anak. Sekarang 5 roti dan 2 ikan ada di mana? Di tangannya Tuhan, ya. Sama Andreas diserahkan Tuhan. Ini loh Tuhan, ada anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian sekarang ada di tangan Tuhan. Anak-anak, kita mau belajar. Tuhan mau lakukan mujizat yang besar. Tuhan mau kerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi Tuhan mau membuktikan bahwa apa yang dipegang Allah itu bisa menjadi satu mujizat yang besar. 5 roti dan 2 ikan bisa dibuat makan untuk 5.000 orang, ya. Kemudian kita mau baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Puji Tuhan. Jadi bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Di ayat yang ke-11 Tuhan katakan, waktu roti dan ikan ada di tangan Tuhan, Tuhan mengucap syukur dan di situ terjadilah mujizat. Apa sih anak-anak mujizat itu? Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan manusia, hanya Allah yang bisa melakukannya. Nah, Tuhan mengucap syukur, mengangkat roti dan ikan itu, mengucap syukur, dan Tuhan membagikan. Semua orang yang ada di situ semuanya makan. Padahal di sini dikatakan 5.000 tidak termasuk anak-anak dan wanita. Waduh, betapa banyaknya ya anak-anak. Nah, kenapa Tante Lina pagi hari ini menceritakan tentang 5 roti dan 2 ikan? Kenapa tidak firman tentang kenaikan Tuhan Yesus? Bukankah Kamis kemarin Tante kenaikan Tuhan Yesus gitu ya? Tidak, tetapi Tante Lina mau bawa kalian untuk supaya kalian tetap ingat akan kebaikan Tuhan, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Mungkin anak-anak di dalam keluarga anak-anak, persediaan keuangan kita sudah menipis, mungkin orang tua kalian bingung, atau mungkin kalian sekarang merasakan sesuatu yang berbeda. Tetapi Tante Lina percaya justru di hari-hari ini, apa yang sedikit menurut kalian, Tuhan bisa menjadikan yang luar biasa. Kita belajar pagi hari ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa jadikan banyak, bahkan nanti di akhir ceritanya ada 12 bakul yang tersisa. Luar biasa ya, semua makan, bahkan masih tersisa. Nah anak-anak, sekarang kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan rohmu. 18. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah. Katalah adalah kata perintah. Mengucap syukurlah. Berarti anak-anak disuruh Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur. Ini perintah. Nah, anak-anak, kita mau lakukan ya perintah Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah kasih contoh. Untuk melakukan sebuah mujizat, Tuhan mengucap syukur. Anak-anak, di dalam mengucap syukur kita akan diberkati. Di dalam mengucap syukur kita akan terima mujizat. Jadi ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ jelas dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, anak-anak, Tante Lina percaya pagi hari ini setiap anak-anak, mungkin anak-anak jenuh tinggal di rumah,
Mungkin anak-anak bingung ya, waduh ini selesainya kapan? Loh ini kok gini terus ya? Mungkin anak-anak sudah jenuh, anak-anak sudah kepingin keluar, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Seperti Tante Lina selalu menyarankan kepada anak-anak, teruslah kita rajin membaca firman, kita terus berdoa, kita terus mengikuti WA group ya, supaya anak-anak tidak tertinggal tentang jam-jam jam-jam ibadah. Kemudian guru-guru sekolah minggu juga terus akan memberikan anak-anak dorongan-dorongan supaya anak-anak terus rajin membaca firman dan berdoa ya. Tentunya firman Tuhan pagi hari ini bukan cuma untuk anak-anak, tetapi Tante Lina mau berpesan kepada orang tua ya. Ketika masa-masa sulit melanda hidup kita, saat-saat ini adalah pilihan untuk mengucap syukur, yaitu akan mengarahkan kita kepada perhatian kita kepada kebaikan Tuhan ya. Ketika kita bisa mengucap syukur, kita mengarahkan perhatian kita kepada kebaikan Tuhan. Kita mau baca di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, lagi Mazmur 136 ayat yang pertama. Mazmur 136 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin ya. Kepada orang tua di rumah, saya berpesan terus dampingi anak-anak, bimbing mereka untuk terus tidak meninggalkan ibadah-ibadah, juga terus rajin baca firman, rajin berdoa, bangun mesbah doa satu keluarga, karena saat ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita untuk kita senantiasa berkumpul bersama-sama, untuk kita boleh membangun ya. Kalau orang bahasanya orang keren itu chemistry apa itu yang membangun hubungan ya antara orang tua dengan anak-anak. Saatnya kita berkumpul di satu ruangan, di satu tempat, kita mau cerita tentang firman, kita berdoa bersama-sama. Nah, anak-anak, Tante Lina ulang ya dari awal. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 tadi diceritakan Tuhan memegang 5 roti dan 2 ikan, kemudian Tuhan membuat satu mujizat. Nah, anak-anak, pertanyaannya Tante Lina gini, ketika Tuhan mendapatkan 5 roti dan 2 ikan, apakah Tuhan ambil dari anak itu? Tidak. Waktu Andreas mencari roti, kemudian ada seorang anak, ya, dia memiliki 5 roti dan 2 ikan, kemudian dia berikan. Lah, anak-anak, mujizat ini bisa terjadi karena apa? Ada kerjasama yang baik. Ya, anak ini memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizat. Anak-anak, Tante Lina percaya hari-hari ini kita harus terus melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan sesuatu apapun atau siapapun selain Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa ya. Dan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, jangan jemu-jemu berdoa. Artinya apa? Jangan pernah berhenti. Teruslah berdoa, minta kekuatan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita lihat gambar-gambar di samping ini ya, dari tadi Tante Lina sudah menyampaikan firman, ada 5.000 orang. Nah, ini mujizat Tuhan ya. Dari mana mujizat ini terjadi? Dari 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan Yesus dapatkan dari seorang anak. 5 roti dan 2 ikan. Nah, di situ Tuhan adakan mujizat ya, 5 roti dan 2 ikan. Kemudian setelah Tuhan dapat ini, dibagikanlah, didoakan, dibagikan, dan yang terakhir, sisa berapa anak-anak? Sisanya ada berapa anak-anak? Ada 12 keranjang ya, luar biasa. Ini menggambarkan apa anak-anak? Tidak terbatas, luar biasa anak-anak ya.
sudah dibagikan masih sisa. Artinya Tuhan kalau melakukan segala sesuatu itu tidak terbatas. Tuhan kalau mau kerjakan waktu itu bisa aja dihitung. Andreas, coba kamu hitung berapa orang yang ada di sini. Sebentar Tuhan. Kalau Andreas hitung ada 7.422 Tuhan. Aduh Tuhan gini. Sebentar tak buatkan 4.000. Dihitung sama Tuhan. Akhirnya mereka pulang. Semua dapat satu-satu. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Yang Tuhan lakukan semuanya limpah. Sisa 12 keranjang, semua sudah makan kenyang, masih sisa. Artinya kalau Tuhan yang melakukan, selalu limpah, selalu lebih. Nah anak-anak, Tante percaya pagi hari ini kita sudah terima firman Tuhan, kita sudah memuji dengan Yusak dengan semangat. Tante percaya guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan semua ya. Semua sudah melakukan tugasnya, semua sudah jadi berkat. Tante Lina juga percaya buat orang tua yang di rumah tetap berdoa, minta kekuatan Tuhan supaya Bapak Ibu bisa terus mendampingi anak-anak dan anak-anak juga tetap setia di dalam Tuhan ya. Ayo sebelum Tante Lina sudahi firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Lagu ini sudah lama tidak kita nyanyikan ya. Kalau yang di rumah mau tepuk tangan, bisa tepuk tangan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Teman-teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Teman, apakah Ayo kau anak, dengar? semua bisa nyanyi karena di sini ada teksnya. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, puji Tuhan ya anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman. Sebelum Tante masuk di dalam doa, ada satu pesannya Tante. Kenapa Tante sampaikan kebenaran firman ini? Karena Tante ingin mengingatkan anak-anak ya, bahwa ketika kita kembali mengingat kebaikan Tuhan, setiap anak-anak pasti pernah mengejar kebaikan Tuhan. Jangan pernah khawatir akan keadaan hari ini. Tetaplah mengucap syukur, tetap berdoa. Tuhan pasti lakukan mujizat buat kita semua ya. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, selalu mengucap syukur. Tuhan beserta kita semua. Ayo kita mau tutup, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kami percaya setiap firman yang kami dengar Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karena kami rindu Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Engkau pakai guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hamba sudah berbicara. Hamba sudah mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa tetaplah mengucap syukur, tetaplah berdoa, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya di saat kami bisa mengucap syukur, di saat kami senantiasa mengucap syukur, karena itu perintah-Mu Tuhan, kami akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kami akan melihat mujizat terjadi Tuhan. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan saat ini Tuhan, kami melihat kondisi Indonesia menakutkan Tuhan secara manusia. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa.
Kami tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kami hidup di dalam penyertaan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, kami boleh senantiasa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena keadaan kami sampai hari ini, keadaan kami boleh sehat dan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap keluarga, anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka Tuhan, orang tua mereka. Engkau memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini. Tuhan, cukupkan mereka. Karena Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau akan mengadakan perbedaan antara orang yang menyembah Engkau dan orang yang tidak menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, buat anak-anak-Mu yang menyembah Engkau, Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Engkau lindungi mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala virus penyakit apapun. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya tangan kasih-Mu selalu memeluk setiap kami. Engkau melindungi, memagari kami Tuhan, supaya kami boleh tetap di dalam kondisi yang baik, dan kami boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh termeterai di dalam hati anak-anak, supaya mereka boleh ingat bahwa di dalam mengucap syukur ada mujizat, di dalam mengucap syukur ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita selesai ibadah, Tante akan sampaikan pengumuman. Minggu besok pujian akan dilayani oleh Tante Susan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Tante Licu ya. Dan pesannya Tante, seperti minggu kemarin Tante bilang, kalau anak-anak mau kolekte, kalau anak-anak rindu kolekte, disimpan ya, dicelengi aja. Nanti kalau kita sudah bertemu di gereja, anak-anak bisa bawa celengannya anak-anak bisa persembahkan di kantong kolekte ya, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Tante rasa tidak ada pengumuman yang lain. Satu yang tetap Tante tanamkan kepada anak-anak, terus baca firman, terus berdoa. Jangan pernah berhenti, karena itulah kekuatan kita. Sekali lagi, Tante undang kita semua bangkit berdiri. Tante mau memberkati kalian, kita mau berdoa sekali lagi. Ya anak-anak, terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami tahu, walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja Tuhan, mungkin pintu-pintu gereja saat ini ditutup Tuhan, karena virus yang mematikan. Tapi satu perkara yang hamba tahu, pintu hati kami tidak pernah tertutup buat Engkau Tuhan. Kami terus merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan boleh masuk di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kami tinggal di rumah, damai sejahtera, sukacita, puas bahagia. Karena kami tahu Roh Kudus Engkau tinggal di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau ada, kami ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi anak-anak sekolah minggu di dalam tangan Engkau. Juga keluarga mereka Tuhan di dalam tangan Engkau. Kami serahkan 1 minggu ke depan Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan senantiasa melingkupi mereka. Engkau jagai kami selama 1 minggu ke depan Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati anak-anak sekolah minggu Api Ambengan, memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau tahu jerih lelah mereka Tuhan. Mungkin manusia tidak ada yang melihat mereka, tetapi Engkau melihat hati mereka Tuhan. Jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia, karena Engkau yang memperhitungkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya selesailah sudah ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.